فطه العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاض على قلوب عباد الله الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوبنا يذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا للمؤلفين لهذه الكتب وعلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا أزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأهل بيتنا وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Mari bersama-sama kita melanjutkan kajian mudzakarah kita. Sebelum kita membaca kitab Fawaidul Makkiyah dan Rawai'ul Bayan atau yang kita kenal dengan Tafsirul Ahkam, bersama-sama kita dengarkan pembacaan kitab dari guru kita, Guru Fajar Ismail. Nah, kitab nang hendak sidin baca adalah kitab Risalatul Mu'awanah. Kebetulan sidin ahli ma'rifat, ahli ilmu tasawuf lah. Nah, mari kita simak bersama kajian daripada Ananda Muhammad Fajar Ismail kepada beliau Al-Mukhtaram wal Mukarram. Kepada Ananda Muhammad Fajar Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan 20 menit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita segala nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali
pada malam hari ini melaksanakan kajian rutin kita Muzakaratul Ilmiah di masjid yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini, baik yang dapat berhadir pada malam hari ini maupun tidak dapat berhadir, serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu, marilah kita bersama-sama melanjutkan Muzakaratul Ilmiah kita pada kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ay bermula ini, ay hadza fasun, bermula ini ialah suatu fasal. Wa alaika, dan lazimilah engkau, biasakanlah dirimu wahai bubuhan pondokan, bil qasdi, dengan berniat, waluzumil wasti, dan senantiasa pertengahan. Maksud pertengahan ini ialah kita itu senantiasa seimbang min kulli amrin, pada setiap perkara yang kita kerjakan. Nanti akan dijelaskan. Wa khuz, dan kerjakanlah olehmu wahai bubuhan pondokan, minal a'mali, daripada amalan-amalan, ma tutiqul mudawamata alaihi, akan amalan yang engkau sanggup untuk istiqomah, mengkekali, konsisten atasnya amalan tersebut. Jadi menurut teks isi kitab, ada 3 hal yang ingin musannif sampaikan, yaitu yang pertama ialah berniat, dan yang kedua ialah selalu seimbang ketika kita mengerjakan sesuatu, dan yang ketiga ialah apabila kita ingin mengerjakan suatu amalan, maka carilah yang kemungkinan paling besarnya itu kita dapat istiqomah, dapat konsisten dalam mengerjakan amalan tersebut. Adapun pembahasan yang pertama mengenai biasakan dirimu tentang berniat. Mengapa kita harus membiasakan diri, melazimi diri kita dengan berniat? Karena segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti diawali dengan niat. Berhubung malam ini kita membahas tentang niat, pada malam hari ini juga ulun akan menjelaskan tentang apa itu niat. Akan tetapi berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, guru-guru sebelumnya yang menjelaskan niat, yang mana guru yang membaca bab wudu nih, Sidin menjelaskan tentang niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kada ada yang salah dalam penjelasan Sidin, akan tetapi Sidin sudah mengulangi itu beberapa kali pada malam Kamis ini juga. Lalu minggu setelahnya nih guru yang membacakan bab puasa, yang mana ujar Sidin kita itu farming pahala di bulan puasa. Sidin juga ikut menjelaskan tentang niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Padahal sudah dijelaskan di minggu sebelumnya. Kenapa harus dijelaskan juga gitu? Pada malam hari ini ulun akan menjelaskan tentang bahwa niat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah berniat lalu mengerjakannya. Contoh, ada orang yang berniat ingin melaksanakan sholat duha. Lalu ketika waktu duha telah tiba,
ia mengerjakan sholat tersebut, maka di sisi Allah orang ini mendapatkan dua balasan, yakni balasan yang pertama karena dia berniat ingin melakukan sholat duha. Kemudian balasan yang kedua karena ia merealisasikan sholat duha tersebut, makanya dia mendapatkan dua balasan di sisi Allah. Kemudian pembagian niat yang kedua ialah berniat mengerjakan sesuatu yang kita mampu mengerjakannya tapi tidak dikerjakan. Contoh, ini berdasarkan pengalaman kawan ulun, bukan pengalaman ulun. Ada orang dia niat berpuasa. Malam ini nih, dia berniat, besok hari Kamis aku puasa sunnah. Dia berniat, lalu esok harinya dia kada jadi berpuasa, kada jadi mengerjakan apa yang dia niatkan. Baik itu karena dia malas atau ada alasan lain. Kalau jar sidin tuh semalam diceti kawan majaki ke warung. Nah, walaupun sidin kada jadi mengerjakan puasa yang sidin niatkan, tetap dihitung satu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa yang dia niatkan. Kemudian pembahagian niat yang ketiga ialah berniat mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Contoh, tapi ini cuma contoh. Ada suatu lembaga pendidikan sama kayak kita. Mereka berniat ingin mengerjakan sama seperti yang kita kerjakan pada malam hari ini. Mereka ingin membuat pengajian dan menampilkan orang-orangnya juga. Akan tetapi sayang, seribu sayang, mereka sampai sekarang masih belum mampu mengerjakan apa yang mereka niatkan. Baik karena kesibukan yang mereka alami atau karena mereka belum mampu, belum memadai dari aspek apapun itu. Tapi walaupun mereka belum mampu mengerjakan apa yang kita kerjakan, jangan berkecil hati karena dari yang mereka niatkan itu tetap dihitung pahala di sisi Allah. Pahalanya sama seperti apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Misal malam ini kita muzakaratul ilmiah, sama-sama membaca kitab, sama-sama mengkaji kitab, mendapatkan 10 pahala. Tapi ini cuma misal, mendapatkan 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berniat namun tidak dapat mengerjakannya itu juga tetap mendapatkan 10 pahala di sisi Allah. Mengapa begitu? Padahal kita mengerjakan, tapi mereka kadang mengerjakan. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana terjemah secara garis besarnya itu begini. Ulun sendiri kada hafal teks Arab hadisnya. Manusia itu ada 4. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberi Allah ilmu dan harta berlimpah. Lalu dengan ilmu dan harta berlimpah itu dia beramal menggunakan keduanya. Kemudian berkata orang yang kedua, dia ngomong kayak gini, andai aja Allah ngasih aku kayaknya, pasti aku mengerjakan apa yang Inya kerjakan. Pasti aku beramal dengan ilmuku dan bersedekah dengan harta yang berlimpah yang kumiliki. Maka dua orang tersebut tetap mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Walaupun yang satu mengerjakan, yang satunya hanya berniat tetapi tidak mampu merealisasikan. Adapun orang yang ketiga dan keempat tidak urun sebutkan di sini. Mun penasaran, mutolaahi kitab Sunan Ibnu Majah karena urun dapatnya di situ.
Bercanda, dapat di sini juga, Bang. Tapi diriwayatkan Ibnu Majah. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua ialah luzumil wasti min kulli amrin. Senantiasa membiasakan diri kita seimbang, moderat, pertengahan pada setiap pekerjaan yang kita perbuat. Artinya, apabila kita ingin mengerjakan sesuatu itu, jangan berlebihan, jangan pula kadang mengerjakan. Contoh nih, ada orang yang lagi sakit, dia itu ingin minum obat, akan tetapi dia kada tahu obatnya yang mana dan kada tahu pula takarannya berapa. Betakunlah dia ke kawannya, kawan, aku ini kan lagi garing, aku hendak minum obat, tapi kada tahu obatnya yang mana, takarannya berapa. Lalu kata kawannya, nah, Ika minum ini paracetamol, minumnya 1 hari 3 kali. Tapi kawan yang mendengar ini yang lagi garing, entah inya salah paham atau salah nangkap, diminumnya 3 paracetamol 1 kali. Alhasil bukanlah kesembuhan yang didapatkan, melainkan untung berbusa yang didapatkan. Inilah gambaran ketika kita berlebihan mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, baiknya kita itu mengerjakan sesuatu itu ngambil yang tengah-tengah. Maksudnya jangan berlebihan, jangan pula kada mengerjakan. Kemudian ke pembahasan yang ketiga ialah khuz minal a'mal ma tutikul mudawamata alaihi. Apabila kita ingin mengerjakan suatu amalan, ambillah atau kerjakanlah amalan itu yang kemungkinannya kita sanggup mengerjakan, yang kemungkinan besarnya kita dapat istiqomah mengerjakan amalan tersebut. Misal Bu Hanikam ingin beramalan per hari membaca Al-Quran, maka hal pertama yang harus Bu Hanikam lakukan ialah meneliti atau menakar diri sanggupnya berapa 1 hari. Misal cuman sanggup 1 lembar per hari, maka itulah yang ikam amalkan per harinya sampai istiqomah. Mending Bu Hanikam mengamalkan 1 lembar per hari daripada langsung 1 juz, 2 juz, atau 31 juz. Ya kalau dia ini tapi keesokan harinya dan sampai 10 tahun akan datang kada lagi beramalan, parai membaca Quran. Nah, mun sudah terbiasa Bu Hanikam mengamalkan 1 lembar per hari, tambahlah 2 lembar. Mun sudah terbiasa 2 lembar, tambah 3 lembar. Asal jangan 1 hari itu langsung 1 juz, 10 juz, luput kena. Karena apa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu ialah amalan yang istiqomah, amalan yang konsisten walaupun amalannya sedikit. Jadi ujar Nabi itu, kita ini beramalan tuh sedikit-sedikit hajagin, yang penting istiqomah. Amalan yang sedikit tapi istiqomah itu lebih Allah cintai, lebih Allah senangi daripada amalan yang banyak tapi mengerjakannya cuma 1 kali, sebulan sekali,
setahun sekali, bahkan pahalanya seumur hidup sekali. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita ini beramalan yang apa yang kita sanggupi, jadi kita dapat istiqomah. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, khuzu, kerjakanlah kalian, minal a'mali, daripada amalan-amalan, matutikuna, akan amalan yang kalian mampu, fa innallaha, maka sungguh Allah, la yamallu, Allah itu kada bakal merasa bosan, hatta tamallu, sehingga kalianlah yang merasa bosan. Artinya kita ini sebagai manusia masih bisa merasakan bosan, jenuh, letih ketika mengerjakan amalan yang itu-itu aja. Berbeda dengan Allah. Allah ini kada bakal merasa bosan apabila melihat kita hari-hari mengerjakan amalan itu aja. Oleh karena itu sebaiknya kita ini yang kayak tadi itu Bang, mengerjakan amalan itu yang kita sanggup aja, sehingga kita itu pasti istiqomah. Jadi andai kata suatu hari nanti kita merasa malas, jenuh dan bosan, kita masih bisa memaksakan diri kita mengerjakan amalan tersebut, karena amalan yang kita rutinitaskan itu masihlah di dalam ranah kesanggupan kita. Karena waktu sudah hampir habis, ulun simpulkan. Jadi kesimpulannya ialah apabila kita ingin mengerjakan sesuatu itu kalau bisa ditakar sesuai kemampuan kita. Kada berlebihan, kada juga kita meninggalkannya sama sekali, sehingga apa yang kita kerjakan tuh ikhlas, tulus dari hati. Sekian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam susunan percakapan atau apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Muhammad Fajar Ismail. Semoga atas apa yang beliau sampaikan, kita sebagai yang mendengarkan mampu mengamalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah lah, ini sudah mulai bagus, artikulasinya bagus, cara penyampaian bahasanya tertata, mulai rapi, dan mudah-mudahan nanti Fajar dikonsistenkan ya, sebagaimana yang kau bilang tadi. Nah lah, gak apa-apa sedikit asal konsisten. Jangan minggu ini aja. Nah, minggu depan amburadul lagi, jangan sampai ya. Kemudian tadi juga mulai pengertiannya memakai ilmu adab, ilmu sastra. Contoh khudhu minal a'mal diartikan laksanakanlah olehmu. Padahal khudhu itu artinya ambil. Ini sudah bisa mulai memaknakan masalah istilzamiyah, sudah mulai bisa menerjemah secara modern, terjemah bebas. Itu sebuah nilai plus. Cuman ada satu tadi yang di awal, masalah niat terbagi tiga. Yang pertama, berniat sesuatu dan mengerjakannya. Yang kedua, berniat sesuatu dan tidak mampu mengerjakannya, entah karena malas atau karena ada alasan sesuatu. Yang ketiga tadi, berniat yang kita tidak mampu mengerjakannya. Bedanya sama nomor dua apa? Masih mampu mengerjakan. Yang nomor tiga, tidak mampu mengerjakan. Oh, di situ poinnya lah. Aku kira yang ketiga ini dasar kada hendak menggawi. Nah, artinya taqaddumun niatnya itu sudah kada hendak menggawi. Berarti niatnya talaub, bermain main. Maka itu kada ada pahalanya. Kalau tadi disampaikan ada pahalanya, berarti bujur. Kan ada hadisnya itu yang disampaikan tadi, andai kata aku kayak gitu kin berisi ilmu dan berisi harta dan dibagi-bagi, aku handakai
dan diberi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sidin mutolaah di kitab Sunan Abi Dawud jar. Juz berapa, Guru? Nomor berapa hadisnya? Nah, mutolaah kitab Abi Dawud jar. Kitabnya Daud bisa jadi ya. Kitab Abi Daud ya, kitabnya Daud ada Daud di sini. Daud nang mana dulu ini? Nah. Baik, kita buka kitab Fawaidul Makkiyah. Mana jam tanganku? Kok ada ingat ampih kan aku mengajar kan? Tahu jam 9-nya tuntung kan? Nah, lah. Ini di mana-mana aku pengajian pasti bawa jam supaya jangan zalim lawan jamaah. Dimatikan mikrofon lawan jamaah repot ikan. Pajahil lampu kah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sagaf fi kitabihi Fawaidul Makkiyah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ilmu usuliddin. Ya Allah lah. Ilmun bil aqaidid diniyati anil adillatil yakiniyati wa faidatuhu ma'rifatu ma yutlabu i'tiqaduhu. Salah satu ilmu yang pernah tercatat adalah ilmu pengetahuan tentang usuluddin, usul-usul dalam beragama, atau yang lebih kita kenal dengan ilmu teologi. Nah, ini membahas masalah akidah, membahas masalah ketuhanan. Ilmu usuluddin ini artinya, definisinya ilmun pengetahuan bil aqaidid diniyati dengan akidah-akidah diniyah yang berkaitan dengan agama, ketuhanan. Agama selalu kita kaitkan dengan ketuhanan. Anil adillatil yakiniyati yang bersumberkan dari referensi atau dalil-dalil yang qat'iyud dilalah. Nah, mungkin kalian di kelas pernah belajar usul fikih yang mana nas itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai qat'iyud dilalah, yang kedua ada disebut dhanniyud dilalah. Apa itu qat'un? Apa itu zannun? Qat'iyun itu pasti, yakin. Nah, ini tidak bisa dikemungkinkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itulah nas secara hakikat, asalatan. Ada juga nas secara dhanniyah, berarti ini majas. Karena mutlak nas itu pasti pahamannya qat'iyud dilalah. Apa itu zanniyud dilalah? Kalau kita artikan zanni itu praduga atau sangkaan dalam suatu petunjuk. Nah, dari arti tersebut kita pun bisa memahami bahwa masih ada sangka-sangka dalam suatu dalil, itu menyebabkan dalil tersebut belum kompatibel kah atau belum lengkap, belum akurat. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menggunakan dalil untuk mencari dasar fikir manusia apakah Tuhan itu benar adanya, maka harus menggunakan qat'iyud dilalah. Nah, apa saja kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang menggunakan qat'iyud dilalah? Ada beberapa macam, banyak, ya mungkin ada 8, cuma aku kada ingat. Yang aku ingat ada beberapa macam ini aja. Aku ada terbaca di kitab Bahrul Muhit, itu kan bahari benar. Waktu di Darussalam, mutalaah kitab Bahrul Muhit. Salah satu ilmu qat'iyud dilalah itu yang sering kita bahas di kelas, at-tabadur ilal fahmi. Reflektivitas pemahaman di dalam otak kita. Aku sering di kelas menjebak bubuhan nikam kan. Ayo pikirkan lilin. Nah, lilin nggak usah ada apinya, nggak usah ada sumbunya, ya. Lilin aja, bukan lilin yang menyala kalau. Tapi kenapa di kepala ikam lilin? Ketika aku katakan lilin itu pasti lilin yang ada api di atasnya kecil. Nah, karena itu adalah atabadur ilal fahmi. Ya. Kemudian
tukarkan aku mie goreng. Pasti di kepala ikam apa? Mie sedap. Ini nggak usah ilmu kasap-kasapan lah. Nggak usah ilmu kasap-kasapan. Cobalah, jangan pikirkan sapi. Nah, kenapa dipikirkan? Kenapa dipikirkan? Nah, ini kan jebakan semua. Nah, karena respon kepala kita itu ada yang disebut sebagai reflektivitas pemahaman. Itu di dalam usul fikih at-tabadur ilal fahmi. Ya, sampai-sampai dijadikan kaidah at-tabaduru ilal fahmi alamatul hakikat. Nah, itu salah satu jalan untuk mencapai ilmu qat'iyud dilalah. Kemudian yang kedua, salah satu metodologi untuk menyampaikan kepada ilmu qat'iyud dilalah adalah at-tawaturur riwayah. Riwayat atau penyampaian sumber berita itu dilaksanakan secara tawatur atau lebih kita kenal sebagai mutawatir. Kan di hadis itu dibagi, ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Apa itu mutawatir? Yang sudah hikam ketahui di dalam kitab-kitab usul hadis atau usul fikih, al-khabarul ladzi yablughu mablagal la yumkinu fihi ala tawaffuqi bil kilbi. Berita yang sampai ke telinga kita dan berita tersebut dibawakan oleh orang banyak, yang mana orang banyak ini tidak mungkin lagi sepakat dalam berdusta. Nah, itu ilmu tawatur namanya. Nabi membacakan Al-Quran ketika khutbah, nggak mungkin dong khutbah jamaahnya satu orang, pasti banyak. Nabi membacakan Al-Quran ketika sholat 5 waktu, maghrib, subuh, isya, kan nyaring Nabi yang nyimak di belakang kan, dan sahabat nggak ngantuan kayak bubuhan nikam. Makanya wah ini kan aliyah kusuruh, ayo koreksi kesalahan kawan, di mana kesalahan bacaannya, di mana kawan nih sembahyang nang pena kunutnya terbalik-balik, nang kada hafal kunut maju. Aku suruh ngoreksi. Ini buah nikam kalau suruh nyimak malas, tapi kalau suruh mencari aib kawan senang bener. Makanya konsepnya kurubah, jangan disimak kawan jadi imam, cari kesalahannya. Semangat menikam kadang ngantuk sembahyang subuhnya. Nah, akhirnya ketika Nabi sembahyang disimak oleh para sahabat di belakang ini banyak, akhirnya banyak yang mendengar apa yang Nabi baca. Nah, jadilah itu Al-Qur'an. Makanya riwayat Al-Qur'an itu semuanya yang kita baca ini, ya, qiraat kita hafaz, ya, atau mushaf Utsmani yang kita baca ini, semua itu adalah bentuknya birriwayatil mutawatirati, dengan riwayat yang mutawatir, sehingga ada qiraat 7 yang diakui, yang salah satunya kita baca qiraat Asim, ya, hafaz, dan yang lagi Ibnu Katsir, Warash, apalagi itu Ibnu Amir, dan macam-macam yang kita baca di kitab usul tafsir atau ulumul Quran itu, aku kada hafal lagi siapa-siapa nama ulama-ulamanya itu diakui karena itu mu'tabarah, karena riwayatnya mutawatir. Dan ada 3 qiraat lagi yang tidak diakui, disebut qiraat syadzah. Nah, qiraat syadzah ini berdasarkan dengan sumber referensi riwayat ahad. Nah, ahad itu tahu. Ahad itu Nabi meriwayatkan kepada Abu Hurairah sendirian. Abu Hurairah meriwayatkan kepada Ibnu Musayyib sendirian. Ibnu Musayyib kepada siapa? Sampai kepada kita. Nah, kan satu orang. Jadi aman dari dusta itu masih dikategorikan resiko, masih ada riskan di sana. Masih ada resiko di sana, sehingga derajatnya pun diturunkan, bukan karena mendustakan Nabi, khawatir ada satu rawi yang menselubungkan niat tidak baik. Makanya qiraat itu ada berapa? 10 ke 11, 7 yang diterima, sisanya tidak diterima. Nah, lah. Dan itu juga menjadi pertimbangan kenapa ada hadis qudsi dan kenapa ada Al-Qur'an. Coba kita telaah apa itu hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah
ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bahasa di kitab itu, dan di wa yu'rafu fi dzalikal hadis, dan dikenali di dalam itu hadis ada labzu qalallah. Qala yaqulu qaulan tasdipannya lah. Nabi mengucapkan di sana Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini sabda Nabi atau firman Allah. Contoh salah satunya hadis ana inda dhanni abdibi. Ini kan hadis qudsi. Lalu kenapa kok enggak dijadikan Al-Quran? Jawabannya mudah, karena riwayatnya bukan mutawatir. Nah, itu salah satu jawaban yang paling tepat itu tadi. Nah, kita sambung kembali, intinya ilmu tauhid ini yang kita pelajari di pondok pesantren itu punya sumber. Sumbernya adalah ilmu teologi, ilmu akidah, atau disebut sebagai usuluddin. Jadi usuluddin baru lahirlah tauhid. Nah, cabangnya seperti itu. Sebelum usuluddin di atasnya ada akar lagi, yaitu qat'iyud dilalah, nususun qat'iyud dilalati, nas-nas yang bersifat paten. Paten itu sudah konkret 100% yakin benar. Nah, apa faidah kita mengaji ilmu usuluddin? Wa faidatuhu ma'rifatu ma yutlabu i'tiqaduhu, mengetahui sesuatu yang dituntut untuk kita yakini, untuk kita pegang kuat di dalam hati. Ada lagi yang namanya wal ilmul ilahi, dan ilmu ketuhanan. Ini cabang juga daripada ilmu usuluddin. Ilmun itu sebuah pengetahuan bi usulin, dengan dasar-dasar, yu'rafu biha ahwalul mawjudati, dapat dikenali dengan sebab ilmu tersebut keadaan-keadaan yang diadakan Allah, wa ma ya'ridulaha, dan apa-apa yang menjadi sifat bagi itu hal-hal yang ada. Kita belajar ilmu ketuhanan. Kenapa bumi ini ada? Siapa yang menciptakannya? Kenapa matahari itu ada? Siapa yang menciptakannya? Oh, bumi ada awalnya, matahari ada awalnya, bintang dan bulan ada awalnya, semesta alam ini ada awalnya. Berarti ada yang mengawali. Siapa yang mengawali? Yaitu pencipta. Nah, pencipta itulah yang tiada awalnya, dan kita panggil sebagai ketuhanan di sana, sang pencipta. Kita mengenalnya dengan panggilan Allah. Nah, itu ilmu ketuhanan namanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masih kecil, belum dewasa, tapi pikirannya kritis sehingga membahas masalah asal-usul alam semesta dan berakhir menemukan bahwa penciptanya ada, yaitu Tuhan yang Maha Esa, bukan para berhala yang disembah. Nah, itulah kecerdasan Nabi Ibrahim tentang ilmu usuluddin, sehingga paham dengan ilmu ilahi, ilmu ketuhanan. Wa faidatuhu, apa faedah kita bertafakur atau memikirkan ilmu-ilmu yang berkaitan atau ilmu-ilmu yang memiliki kesimpulan kita di sana memahami Allah. Fungsinya zuhurul mu'taqadatil haqqati, nampak jelas akan iktikat-iktikat, keyakinan-keyakinan kita secara hak, secara sebenar-benarnya. Wal mu'taqidatil batilati, atofnya wa zuhuru al mu'taqidat, dan nampak jelas juga mana iktikat-iktikat yang salah. Masa Tuhan dua? Masa malaikat jadi wakil tangan kanannya Allah, pembantunya Allah? Ini kan di kepala kita enggak memproses. Nah, siapa itu malaikat? Apakah malaikat itu pembantu Allah? Apakah malaikat itu orang yang menolongi Allah untuk mengurusi dunia? Ini kan pemikiran-pemikiran yang batil. Nah, itu kita kaji di dalam kitab-kitab ilmu tauhid, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian wa ilmu tabi'i, dan ilmu tabiat.
Nah, ilmu tabiat ini kita mempelajari sesuatu yang mana setiap sesuatu itu pasti memiliki ciri khas, memiliki sebuah karakteristik keidentikan yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain. Itu ilmu tabiat. Nah, ini ilmun yubahasu fihi, suatu pengetahuan yang dibahas di dalamnya an ahwalil jismil mahsusi, daripada keadaan anggota badan yang dapat merasa. Ada berapa? Ada 5. Ada indera pengecap, ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera pendengaran, dan ada indera sentuhan. Terakhir ada indera perasaan. Nah, itu ada 5 indera di dalam diri kita. Min haitsu innahu mu'ridun litaghayyur, dengan sekira-kira dapat dipahami dia menerima bagi berubah-ubah. Wa faidatuhu, apa faedahnya? Ma'rifatul ajsami tabi'iyati, mengenali bahagian-bahagian secara tabi'ah, wal basithah, dan sesuatu yang secara basithah, ya, refleks, wal muraqabah, ada sesuatu yang tunggal, sesuatu yang tersusun, wa ahwaluha, dan yang lain segalanya. Contoh yang tersusun, kita menikmati makanan melalui kita menikmati makanan melalui ya, Ikam tahunya cuma rasa kalau. Nah, coba kita benarkan. Saat Ikam makan waktu kena Covid, penciuman kada mau mencium, apakah makanan terasa nikmat? Enggak. Atau Ikam makan dalam keadaan mati lampu, nyamanlah. Nah, berarti kita dalam menikmati makanan itu tahunya tabiahnya itu bukan basithah, tapi tabiatul muraqabah. Ya, kalau mau makan, mau nikmat itu ya penciuman kita oke. Ikam lewat di samping SCP itu, nah, pakai motor mencium aroma McD. Wah, itu baru hidung itu kayaknya enak banget ini. Mampir ke dalam, kemudian disajikan di depan mata, pahanya ganal benar. Nah, kemana pikiran? Paha ayam. Buat kami normal seberatan bang lah. Nah, melati paha ayam tuh ganal benar, nyamannya. Pas dicicipi dasar rasanya nyaman. Berarti peliuran sih. Karena liburan bawa abah ke sana lah. Nah, jadi 3 hal indera inilah yang kita pakai untuk menikmati rasa makanan. Coba Ikam esok makan bepijim, kadang melihat atau makanan tuh nyaman cuma dikacak-kacak kawan. Nah, harusnya kan ini sayur, kayak MBG juga, ini lauk, ini nasi, kan gitu, ada buahnya. Ini kada ya, lauk dikacak sama nasi, dikacak sama sayur, sama buah situ juga. Nah, biar rasanya nyaman, baunya harum, mun melihat nangka itu kayak apa habar Ikam? Jijiknya anak makan gini ya. Nah, jadi 3 hal ini yang kita tidak sadari ketika makan. Itu namanya al-ajsamu tabi'iyatul muraqabatu. Menikmati sesuatu dengan indera yang lebih daripada satu macam. Nah, kiaskan, contohkan dengan yang lainnya. Nah, wa yufariqu ilmal kalami. Nah, ilmu tabi'iyah ini berbeda dengan ilmu kalam yang kita bahas tadi dengan ilmu usuluddin. Nah, karena tadi belum selesai aku jelaskan salah satu penyebab qat'iyyu dilalah itu ada khabar mutawatir, kemudian refleks dalam pemahaman logika kita. Nah, salah satunya qat'iyyu dilalahnya indera kita. Nah, pokoknya kalau Ikam memegang sesuatu yang panas, refleks, panas ya. Nah, refleks, ya. Kalau Ikam bisi kawan, panaskah? Iya panas ya. Nah, itu usuluddinnya diragukan.
Nah, jar kawan itu tahi lancung. Lain jar. Itu loh cuman tanah biasa aja itu. Kalau kada percaya culit. Nah, set ya. Kalau pindah lain dia cium jar. Nah, ini namanya inderanya bermasalah. Nah, karena yang namanya bentuknya itu coklat, baunya bau kayak itu, dari jarak jauh pun kita refleks, set, wah itu tahing itu. Nah, refleks kita itu termasuk usuluddin, sesuatu yang tiba-tiba yakin di dalam diri kita. Apa bedanya ilmu tabiat, karena tabiat ini berkaitan dengan panca indera? Apa bedanya dengan ilmu kalam? Bedanya bi annahum mabniun ala usulil falsafah. Ilmu tabiat itu dibentuk, diambil dari dasar-dasar ilmu filsafat. Min annal wahida, daripada bahwa contoh satu la yasduru anhu illal wahid, tidak mungkin terlihat kecuali hanya satu. Kan filsafat ilmu keyakinan, kayak matematika juga, 1 tambah 1 ya 2, pokoknya itu filsafat. 1 tuh ya 1, 2 tuh ya 2. Wa annal wahida, dan bahwa sesuatu yang satu la yakunu qabilan wa fa'ilan ma'an, tidak dapat ia menerima, tidak dapat ia bertindak dalam satu waktu. Artinya kalau barang itu satu, kalau hukumnya diam nggak bisa menerima bergerak. Kalau hukumnya bergerak tidak bisa menerima diam. Yang bisa menerima antara bergerak dan diam harus lebih daripada satu. Kan kayak itu filsafat. Makanya kalau Ikam menjawab 1 tambah 1 2 itu falsafah namanya. 1 tambah 1 sama dengan 3 kurang 2, 3 kurang 1. Nah itu bukan falsafah namanya. Nah, wa annal i'adata, dan bahwa mengulang-ulangi dalam gerakan ya, dalam satu benda itu mumtani'ah. Itu tidak dapat dicerna oleh logika kita. Nah, lalu kesimpulannya wa annal wahya, dan bahwa pesan Allah yakni Al-Qur'an, wa nuzulul malakani, dan turunnya malaikat Allah, muhalani itu mustahil keduanya, wa nahwu dzalika. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan malaikat juga menurunkan, mustahil. Nah, jadi kita harus memahami Allah taala yang menurunkan ke dalam langit pertama. Nah, malaikat Jibril lah yang menurunkan, kan apa, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu artinya Al-Qur'an diturunkan ke langit pertama secara keseluruhan. Kemudian malaikat Jibril ma'angsur selama 22 tahun, itu baru turunnya secara tunggal dikitan. Lalu yang kita peringati dengan nuzulul Quran itu apa guru? Ya peringatan Al-Quran diturunkan Allah pada malam 17 Ramadan, diteliti dalam riwayat. Karena kalau turunnya Al-Quran kepada Nabi kita enggak 17 Ramadan, ya tergantung kebutuhan. Nah, nanti turun ketika haji, turun ketika musim zakat, turun ketika Nabi Mi'raj, turun ketika macam-macam. Nah, jangan sampai kita pahami ya Allah Ta'ala menurunkan sendiri kepada Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menemukan sesuatu yang satu tidak bisa dikelola oleh dua orang yang sama. Nah itulah ya disebutkan di dalam ilmu-ilmu tabiat. Nah berbeda dengan ilmu kalam. Nah sampai situ dulu. Kemudian wa amma ilmul kalam wallahu a'lam bissawab. Nah kita baca Rawaiyul Bayan sedikit. Minggu tadi kada terbaca sudah kita. Sampai di sya'airillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tafsir dari sya'airillah. Ini kalimatnya kemarin Al-Qur'annya inna safa wal marwah min sya'airillahi, bahwa bukit Safa dan bukit Marwah yang ada di Mekah itu termasuk sya'airillah. Sekarang sya'air itu apa? Sya'air kan jamak daripada kata-kata syi'run. Coba arti syi'run itu apa aja? Bisa diartikan lagu. Nah, Ikam artikan lagu atau Ikam memahami puisi.
Ataukah memahaminya bait untayan bait-bait? Ataukah memahaminya pantun? Ataukah memahaminya perasaan? Kan syi'run ya, diambil dari syaur. Syaur itu perasaan. Nah, banyak kalau artinya nih. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah itu artinya apa? Berarti syi'run ini memiliki kalimat apa? Homopen kah? Mustarok. Memiliki lebih daripada satu pemahaman. Tentunya harus kita tentukan mana pemahaman yang cocok untuk dijadikan asas landasan menerjemahkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, kita bahas. Sya'air itu jam'u sya'irotin. Oh, berarti bukan jamak daripada syi'run. Nah, syi'run itu syi'rani asy'arun. Nah, kalau sya'air jamak daripada sya'irotun. Apa itu sya'irah? Wahia fil lugati al-alamatu. Jadi sya'air kalau diambil dari kata-kata sya'irah artinya alamat. Artinya tanda. Kalau syair diambil daripada kata-kata ya asy'ar atau syaur diambil daripada kata-kata syair berarti ya lagu tadilah. Oh, berarti di sini berbeda mufrad. Hurufnya sama, shin, ain dengan ro. Nah, itulah kenapa aku setuju dengan pendapatnya ulama Basroh bahwa aslul wahid itu ya masdar bukan madi. Karena kalau madi belum tentu menentukan makna. Tapi kalau masdar sudah pasti menentukan maknanya. Hala maknanya apa? Hala itu bisa makna halalun, bisa makna hululun, bisa makna mahalun. Yalah, kalau hala maknanya halalun artinya baik, boleh. Hala maknanya hululun artinya artinya lepas. Ya, kalau hala maknanya mahalun artinya tempat. Nah, ini kan madinya hala, ha, lam ada tasdidnya. Masdarnya beda semua. Sama kata-kata syair. Ini mufradnya bukan syi'run tapi syairah. Terjemah yang lebih modernnya adalah al-alamah. Ini jelas ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah, tafsirnya min alamatillahi. Nah, itulah fungsinya kita mengaji ilmu istiqaq, mencari asal usul bahasa. Wa minhu asy-syi'aru, salah satunya juga digunakan kata-kata syiar. Kadang ada menggunakan syair, ada juga menggunakan kata-kata syiar. Nah, syiar itu adalah al-alamah. Nah, sekarang tinggal kita nisbatkan alamat Allah. Gimana? Nah, tentunya kan alamatillah ini masih memiliki tafsil, masih memiliki perincian. Nah, karena Allah Ta'ala tidak bertempat, sehingga perlu dikupas lagi. Nah, inilah ramainya mengaji ilmu alat ya kayak gini. Wa asy'arul hadyi. Asy'arul hadyi itu ja'ala, atau asy'arul hadiyah boleh ya, ikan ulah fiil. Asy'arul hadiyah ja'ala lahu alamatan. Arti dari kalimat asy'arul hadiyah adalah menjadikan baginya tanda liya'rifa annahu hadiyun, supaya atau liyu'rafa, supaya diketahui bahwasanya itu hadiyun, petunjuk. Jadi kita sepakati sudah syair atau syiar atau asy'ar itu semua satu artinya, yaitu alamat. Nah, itu sudah kita kunci dulu ya. Nah, baru kita dalilkan apa bukti bahwa syair itu diambil dari kata-kata alamah. Nah, ini qala syairu. Ingat, orang Arab mengambil referensi bahasa pasti melalui syair atau kalimat-kalimat jahiliyah, kalimat-kalimat zaman dahulu. Ini ada yang meneliti kah baharnya, bahar apa ini? Ya?
nuqatil luhum jilan fajilan tarahumu sya'ai rakurbanin bihim yu taqarrabu. Apa? Faulun mafailun faulun mafailun. Berapa? Tawil. Nah, coba kita timbangkan. Nuqatiluhum jilan fajilan tarahumu sya'ai rakurbanin bihim yutaqarrabu. Nuqati fa'ulu luhum jilan mafailun fajilan faulu. Apa pebuang nun akhir itu? Huruf kelima itu apa? Apa? Faulun dibaca faulu itu dewan. Fa ain lam fa ain waw lam nun. Membuang huruf kelima itu sebut apa? Istilahnya khoban idmar wakos. Wakos kah apa ini? Ya pokoknya itulah. Ya, lawas kata terbuka. Jil nuqati faulu luhum jilan, ini sahih. Fajilan faulun, ini sahih. Tarahumu mafailu, mun mafailu membuang huruf ke 7 ya. Ta ro alif ha mim nun. Oh yang ke-6 lah. Apa huruf ke-6 yang dibuang? Pasan ke-7 ya lah. Nah, tarahumu berarti di sini ada diisbahkan harokat mimnya. Tarahumu, nah, supaya nunnya kelihatan. Mafailun sya'ai faulu rakurbanin mafailun bihim yu faulu taqarrabu mafailun. Nah, baharnya bahar tawil. Apa artinya? Nuqatiluhum, kami membunuh mereka jilan fajilan, sedikit demi sedikit, rombongan demi rombongan. Tarahumu, kalian lihat akannya, sya'aira kurbanin, seperti tanda-tanda kurban, bihim yutaqarrabu, dengan mereka dijadikan sembelihan. Nah, kami perangi mereka tuh nang kayak kami berkorban sapi. Ya lah, ini bahasa syair bahari. Wal muradu, dan yang dimaksud anna hadzainil maudhi'aini, bahwa dua ini tempat. Apa hadzaini itu? Sofa dan marwah. Nah, itu musyar ilaihnya dicatat di situ supaya jangan salah paham. Dua tempat ini yakni sofa dan marwah. Apa jarku bahari? 3 hal yang paling susah dalam membaca kitab, memahami kitab. 1 ya, irja'ud dhamair. Yang kedua ya, mencari musyar ilaih. Nah, tolabul musyar ilaih. Yang ketiga apa? Izharul muqaddarati. Yalah, kitab tuh 3 macam nang paling ngalih. Menikam bisa nang 3 macam ini alim ikam baca kitab. Yang pertama mengembalikan domir. Sampai-sampai ujar guru kita bahari, laulat dhamair la fahimal hamir. Nah, kalau ada domir di dalam buku, kambing pun bisa baca buku, ujarnya lah. Menikam baca buku kadang mengembalikan domirnya, kadang tadi domir kambing nih kan. Nah, kan kayak itu arti dari laulad dhamair la fahimal hamir itu khabari insaiyahnya apa? Jangan jadi kambing. Nah, ingat benar bahari ketika di kelas belajaran dengan guru Hadi, baca kawan domir dia, aku kadang mulai jadi kambing nangin jasidin. Nah, ini laulat dhamair la fahimal hamir. Dia tuh kemana jasidin? Nah, dikembalikan domir. Yang kedua, memahami musyar'i. Demikian ini, demikian itu, 2 macam itu, mereka itu kembalinya kemana? Ita itu. Jika dia ini bahasa ikam. Dari mana ikam? Dari sana. Mau kemana? Mau ke sana. Nah, musyar ilaihnya nggak jelas, sehingga harus kita
pahami ketika terdapat di kitab isim-isim insyaallah. Jadi hadzainil maudhi'ain itu musyar ilainya kepada Safa dan Marwah. Yang terakhir, apa yang paling susah? Ya, izharul muqaddarat. Menampakkan takdir-takdir yang ada di dalam bacaan. Faslun ai hadza faslun, hadanya kita ungkai. Kemudian yang kayak naat muawwal, al-mansub ila atau tamyiz muawwal bil adat, al-ma'dud bi, kan kayak itu. Menampakkan takdir hal, ya. Apa halakau, kaunihi, kauniha, kaunihim, dan seterusnya. Itu penting ketika kita memahami suatu bacaan. Domirnya, isyaratnya dengan takdir-takdirnya. Innamal a'malu binniyat. Apa? Innama yasihul amalkah? Atau yakmulul amalkah? Atau apa? Hanya sah amal atau sempurna amal atau apa? Berpahala amal kah? Karena bahasa innamal a'malu binniyat. Cari takdirnya apa di situ. Fas'alul qaryata. Artinya apa? Tanyalah kampung akan kampung. Ahlal qaryati. Kan kayak gitu. Jadi dua ini tempat, kita sambung di kitab, Safa dan Marwah itu min alamati dinillah. Nah baru kita sambat. Alamat Allah. Berarti ini ada yang dibuang. Apa takdirnya? Dinun. Ya, nah? Alamat Allah itu artinya alamat dari agama Allah. Nah sudah jelas ya. Jadi sya'airillah, sya'air artinya alamat. Nah ini ada disebut dalam usul fikih sebagai dalalatul iqtida. La yastakimul kalamu bidunit takdir. Kita tidak akan bisa paham membaca teks itu kalimat kecuali kita tambahkan kalimat yang lain di dalamnya. Ini alamatnya Tuhan. Oh berarti Allah Ta'ala punya alamat KTP-nya Jalan Safa Marwah. Wah fasad punya pemahaman kayak gini. Nah, jadi arti min asya'airillah sya'airi dinillah. Agama Islam itu ada tandanya, salah satunya Safa dengan Marwah. Lalu kita berikan tanda tanya di sini. Kenapa kok Safa dan Marwah itu membuktikan adanya Islam? Kita yakin dengan Islam. Dengan bukti adanya Safa dengan Marwah. Oleh karena itu kita lihat Safa Marwah ini apa? Oh ternyata Safa Marwah ini adalah tepak tilasnya Siti Hajar, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika naik turun gunung becari banyu minum gisan Ismail. Ini barangnya nih. Nah, kan Ismailnya tapi. Akhirnya Islam itu ada karena dahulu Siti Hajar ini bolak-balik di Safa Marwah dan Allah Ta'ala berikan sumur Zam-Zam di dekat Baitullah. Nah karena Nabi Ismail ini dapat banyu minum, akhirnya baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar punya sumber mata air di situ, makanya mau bermukim di situ dan dijadikan sebagai tanah haram. Berarti bukan Safa Marwahnya aja, seluruh apapun yang ada di tanah haram, Arafah, Musdalifah, kemudian Ka'bah itu sendiri, sumur Zam-Zam, apalagi dan yang lain sebagainya, itu semua adalah min sya'airillah, karena dari sanalah sejarah Islam itu dibuat. Kita kunci ya, sudah pemahamannya. Jadi kalau kita pahami inna Safa wal Marwah wa min sya'airillah, bahwa Safa dan Marwah itu salah satu awal terdokumentasikan agama Islam, sehingga itu semua menjadi simbol-simbol agama Islam. Contoh agama Hindu, syairnya apa? Borobudur. Kalau Prambanan itu apa? Hindu kah Buddha? Hindu juga rasanya. Nah, ya pokoknya apakah ini? Simbolisnya Prambanan,
ada Candi Mendut, ada candi ini itu. Kutai Kartanegara, syairnya apa? Ada makam Habib Hashim Musayyah Tunggang Parangan. Kemudian di Tenggarong ada Pulau Kumala. Kemudian ada museum di sana. Itu juga syair juga. Tanda-tanda bahwa kerajaan Kutai dulu benar pernah memimpin Kalimantan Timur yang masih disebut sebagai Borneo, bahkan menjadi kerajaan tertua di Indonesia. Nah, lah syair ikam di pesantren apa? Tanda-tanda pernah ikam mondok di Nurul Mustafa, ijazahnya ada. Kalau ngaku-ngaku kawan, aku lulusan Nurul Mustafa, mana ijazahnya? Enggak ada. Nah, itu berdusta ngarannya. Nah, karena innal ijazata wal jamban min syairin Nurul Mustafa. Itu taulah syiarku. Aku pernah behirak di Jamban sana. Nah, kada bakal hilang itu. Nah, jadi kita pahami syair, kita artikan adalah alamat-alamat dahulu terdokumentasikan agama Islam. Wa min ma'alimihi, dan termasuk simbol-simbolnya Islam, wa mawadi'u ibadatihi, dan tempat-tempat peribadatannya. Nah, orang Hindu ketika beribadah, mungkin hari raya apa, mereka dilaksanakan di Borobudur, dilaksanakan di Prambanan. Kita sebagai orang Islam, ya syair kita apa? Di Mekah. Oleh karena itu kita datang ke sana ziarah, walaupun seumur hidup sekali, kada kawa haji minimal umroh. Nah, kita tahu di sanalah Islam awal terjadi. Wah, Nabi Ibrahim itu berapa SM sebelum Masehi kalau kita tarik mundur ke belakang tahunnya. Kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, baru Ibrahim. Nah, Nabi ke-6. Ya, mungkin ya kalau satu Nabi itu umur 100 tahun, berarti Nabi Ibrahim ini kurun ke berapa? Era 600 tahun setelah Adam diturunkan ke bumi. Nah, lebih mana lama dari zaman dinosaurus. Masalahnya setelah Nabi Adam wafat itu apakah langsung disambung Nabi Idris? Kan kita nggak tahu. Ya, kan kita nggak tahu. Barangkali Nabi Adam wafat 1000 tahun baru lahirlah Idris. Idris wafat 1000 tahun baru lahirlah Nuh. Nah, berarti masih panjang durasinya. Nah, jadi yang kisahkan di kelas kemarin, zaman Nabi Adam agama itu biriwayat. Tahu riwayat? Agama itu cuma ditulis di dalam buku oleh Nabi Adam dan diceritakan dengan anak cucu. Oke, anak cucu Adam masih paham itu memang agama. Mulai keturunan ke-7 paling dongeng itu. Nah, ketika disampaikan kepada umat Nabi Nuh kan banyak yang ingkarnya juga. Dikatakan dongeng, diulah Allah Ta'ala, dunia ini tenggelam, habis berataan. Nah, Nuh, baru Nabi Hud, Saleh. Nah, mulai zaman Nabi Ibrahim lah memperpadukan agama itu di antara riwayat, ada simbol-simbol terdahulu tentang kebenaran adanya Allah, dan dengan logika yang baru kuceritakan di kelas tadi itu. Dipecahkan semua patungnya, dikalungkan kampaknya paling besar. Hendak nyembah Tuhan yang bisa jawab. Nah, karena dapat ceritanya di dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian terakhir wasya'airu, dan kalimat syair itu tutlaku dapat difahami ala kulli ma'alimiddin, atas segala ma'alim, simbol-simbol agama, allati ta'abbadnallaha, yang mana kita menyembah akan Allah Ta'ala biha, artinya tempat, zurfiyah, di tempat tersebut. Baitullah seperti tawaf, Safa Marwah seperti sa'i, wal adzan, dan azan, menadzani setiap masjid ila akhirih. Nah, kemudian nanti hajja, apa itu arti hajja? Al hajju fil lugat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kita. Ala hadhihi niyah bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.